Kita ketemu lagi guys. Di sini kita akan bahas ya guys. Kita akan bahas sistem laptop. Kalau kemarin bahas sistem IC charger ya guys. Kemarin kita bahas IC charger. Jadi untuk area charger ya guys. Nah, sekarang kita akan bahas sistem area KBC IT ya guys. Jadi dia tipe IT ya guys. Tipenya ITE. Tipe ITE ya guys, tuh KBC. Ini ada program firmware-nya ya guys. Firmware sama software beda ya guys. Kalau firmware itu buat kontrol dari semua modul. Kalau software itu di aplikasi ya guys. Jadi di SSD, dia tersimpan di SSD ini guys. Di aplikasi-aplikasi ya guys. Aplikasi Microsoft. Jadi beda sama firmware di hardware ya guys. Software sama firmware itu beda guys. Oke. Software sama hardware beda ya guys. Nggak boleh sama ya guys. Kalau firmware itu dia ngontrol semua sistem dari masuk buat powernya guys. Power good. Nah, kita akan bahas sistem ITE ya guys. ITE itu perannya apa sih, fungsinya apa guys? Oke guys. Untuk sistem ITE itu dia fungsinya untuk ngontrol transfer data dari PCH ini ya guys. PCH, VRM, dan kontrol untuk CPU guys. Ini PCH sama CPU ya guys. Dia udah produk terbaru, yang terbaru guys. Nah, gimana sih cara kerja PCH IC KBC ini sih? Oke, kita bahas ya guys. IC KBC ini dia butuh tegangan 3,3 volt ya guys dari LDO. Dari LDO ini guys. Ini 5 volt 3,3 volt ya guys. Yang kontrol ini nyala untuk sistem semua dari mainboard ini siapa nih? 3,3 sama 5 volt. Yang kontrol itu KBC ya guys. Dia yang trigger, dia langsung switch on off nya dari sini. Dia butuh tegangan apa aja sih untuk IC CEO super input outputnya? Nah, di sini dia butuh tegangannya itu banyak ya guys. Tegangan dari transfer ke CPU ini, VRM, ke SPI flash gitu ya guys, dari BIOS-BIOSnya guys. Terus ini bakalan keluarnya apa nih? Keluar pertama dulu apa nih? Dia bakalan keluar dulu itu resume reset ya guys, masuk ke CPU ya guys. Resume reset masuk ke CPU guys. Nah, kalau dicek resume reset ke CPU dia nggak ada atau ada, berarti ini perlu di software ulang ya guys. Perlu firmware-nya diinstal ulang lagi guys. Dia harus keluarin tegangan resume reset ke CPU ya guys. Resume reset ke CPU. Dan dia dari keyboard itu guys. Dari keyboard itu dia masuk di sini ya guys. Jadi saat keyboard di on off, dia yang ngatur ini guys. IC KBC. Jadi kalau ada keyboard yang bermasalah itu biasanya langsung mati total ya guys. Mati total guys. Karena sistem input outputnya dari sini guys. Pas button di sini ada pin pas button ya guys. Pas button on. Nah, saat tombol ditekan pas button on. Nah, ini yang gerakin ya guys. Jadi kalau ada kesalahan dari keyboardnya rusak, dia bakalan pas button no good ya guys. Jadi tidak bisa buat ngereset ini guys.
Oke guys, jadi hal pertama kenapa sih dia perlu di firmware ulang, dia harus ada tegangan resume reset ya guys. Kalau nggak ada tegangan resume reset, apanya nih? Berarti ininya rusak guys. Tapi kalau udah ada tegangan resume reset tapi dia masih nggak ini, dan dia itu udah ngirim sinyal balik guys. Resume reset nanti dia ada kirim sinyal balik di CPU ini nih guys, SLP ya guys. Resume reset SLP 4, SLP 5 ya guys, masuk ke sini guys. Oke guys, biasanya kerusakan dari ITE ini tuh firmware-nya korup ya guys, sama kayak IC BIOS ini guys. Ini juga perlu di firmware ulang. Kalau data tegangan semua sudah ada, dia perlu di itu ulang ya guys. Jadi dari 3,3 masuk, 3,3 masuk langsung disambung ke AVCC ya guys, buat ngereset dia. Nanti saat ngereset ini dia bakalan nge-trigger 3 volt sama 5 volt ya guys, buat nyebar ke area sini ya guys. Jadi yang trigger itu untuk 3,3 volt sama 5 volt itu bagian ITE ya guys. Jadi kita udah bahas untuk sistem ITE ya guys. Jadi CU nya dia, KBC nya kita udah bahas. 3,3 volt 5 volt itu kalau nggak ada berarti sinyal dari KBC nya bermasalah ya guys. Sinyal buat triggernya biar 3,3 volt 5 volt biar nyebar ya guys. Berarti sistemnya dari sini ya guys, dia akan transfer ke sini nih. Dia ini tuh dia bakalan ngeluarin SLP 4 SLP 5 ya guys, masuk ke sini guys. Dan ini bakalan ngeluarin resume reset masuk ke CPU guys. Ini pakai firmware, ini juga pakai firmware. Firmware itu dia kontrol dari hardware ini ya guys. Hardware itu tipe-tipe IC nya guys, bekerja pada tegangan berapa. Jadi yang dikontrolnya itu firmware ya guys, bukan software. Terus untuk pengenalan mana sih tegangan 1,2, 3,3 sama 9 volt itu taunya dari mana gitu ya guys. Taunya itu kita lihat dari kapasitor ya guys. Dari kapasitor ini guys. Kita harus tahu fungsi-fungsi kapasitor ya guys, sama kode-kodenya guys. Jadi lebih mudah guys. Biasanya untuk 19 volt itu di kapasitor ini itu tertera 25 ya guys. 25 kalau 25 volt ya guys kodenya dia. Ada yang 25 doang, ada yang 25 volt gitu ya guys. Ada yang 2,5 volt. Nah, itu tegangan 25 volt itu berarti tegangan di bawah 25 ya guys. Berarti sekitar 19. Kalau 2,5 volt itu 1,2 gitu ya guys. Terus ini ada 25 nih guys. Dia 25 volt guys. Berarti ini tegangan 19 volt ya guys. Itu untuk mengetahui mana tegangannya ya guys. Mana tegangan 19 volt masuk ke mana nih. Nah, ini tegangan 19 volt ya guys. Terus ini 19 volt guys. Dia harus masuk tegangan 19 volt. 25 volt gitu ya guys. Nah, ini masuk tegangan 25 volt, tapi kodenya enggak ada kode V nya ya guys. Cuma 25. Nah, di sini tertera 33 mikro guys. 3325. Ini ya guys, dia 19 volt guys. Nah, di sini ada yang beda ya guys. Dia 3,3 6,3 berarti di bawah 6 ya guys, sekitar 3. Karena untuk supply ini itu sekitar 5
sama 3 ya guys, kecuali yang buat ini ya guys, IC charger, dia tegangan paling besar itu 23 ya guys. AC drive dia buat ini guys ya, AC drive buat connect langsung switch, buat switch ke IC ini ya guys, buat switch ke IC ACP ACN. Jadi dia nge-switch ini guys, saat 19 volt masuk dia langsung masuk ke VCC, nanti dia akan keluarin AC drive buat nge-switch ini guys, buat masuk ke sini guys, set dia akan nge-switch ya. Jadi saklarnya dari sini ya guys, masuknya ACP AC positif, ACN AC negatif, dari masuk ke sini guys, dia langsung switchnya dari sini, set 23 volt. Dia perlu get 23 volt ya guys, karena dia keluarnya 19. Terus gimana sih kalau semua tegangan nggak ada? Semua tegangan nggak ada guys. Nah, kita lihat koil-koilnya ya guys. Di sini kita akan lihat koil-koilnya guys. Nah, kita harus cek pakai buzzer ya guys, koil-koil ini guys. Dia koil masuk ke beban guys. Koil-koil ini masuk ke beban ya guys, masuk ke beban, karena setiap beban itu dia kalau ada kerusakan itu, kalau bebannya dilepas berarti dia nggak kecambung ya guys. Nah, kalau ada beban, kalau ada kerusakan itu dia bakalan ngeground ya guys. Jadi kalau cek buzzer itu dia bakalan bunyi nih setiap ini nih, lilitan ini nih guys, ini lilitan ini harus dicek ya guys. Kalau ada yang short itu harus dilepas dulu ya guys, dan cek shotnya yang mana nih, sebelah sini apa sebelum beban ya guys, sebelum beban apa yang sesudah beban, gitu ya guys. Jadi cek area koilnya ini guys, koil-koil ini dicek ya guys, koil-koil. Jadi setiap IC regulator itu dia bakalan nemuin 2 MOSFET ya guys. Jadi setiap 2 MOSFET ini penentu saklar ya guys. Jadi dia akan ngeluarin saklar, ngeluarin tegangan dari PWM ya guys, dari IC LDO ya guys. Jadi sebelum langsung ke beban, dia langsungnya ke MOSFET ini ya guys. Dia pasti ngeluarin 2 MOSFET guys. Setiap mau ke beban ngeluarin 2 MOSFET, habis itu masuk ke area coil ini ya guys, area coil ini guys. Ini untuk kerusakan untuk hardware-nya ya guys, kerusakan untuk hardware. Jadi kalau kerusakan selain hardware itu dia biasanya di monitor nyala, tapi dia masuk ke recovery guys, biru, warna biru recovery. Nah, itu bukan termasuk ini ya guys, bukan hardware-nya guys, tapi firmware-nya guys, atau SSD-nya guys. SSD ini ya guys, SSD ini atau hard disk-nya guys. Kalau yang pakai hard disk ya guys, ini hard disk guys namanya guys. Dia lebih tebel guys. Tapi lebih cepetan SSD ya guys. Jadi kalau laptop sudah pakai SSD itu dia bootingnya, ngebukanya lebih cepat, ngebuka aplikasinya guys. Jadi ngebuka aplikasinya lebih cepat ya guys. Nah, dia SSD-nya guys, ngebukanya lebih cepat daripada hard disk ini guys. Kalau hard disk dia ada yang bergerak, kalau di sini nggak ada yang bergerak, transfer datanya lebih cepat SSD. Oke, dan kita harus tahu kode-kode ini ya guys, kode-kode dari
kapasitor ini ya guys, karena beda banget sama untuk kapasitornya sama yang kapasitor yang udah bukan SMD. Jadi harus tahu kodenya guys, kode dari kapasitor. Kadang kan nggak ada yang ada tulisan gini guys nih, jadi dia tulisannya itu nggak ada tertera ini ya guys, 25 volt ya guys. Dia biasanya pakai kode doang guys, pakai kode. Jadi kode voltage-nya itu kapasitor SMD ya guys, G J A C D E VH ya guys. Ini biasanya kode-kode kapasitor SMD guys. Tapi di sini masih ada ya guys, 25 volt, terus 2,5 volt, dan di sini 25 volt ya guys, terus 6,3. Nah biasanya nggak ada yang tulisan itu guys, jadi kita harus tahu kode-kode ini ya guys, kapasitor ini ya guys, C D E F VH 4 volt ya guys. Kalau ini 6,3 volt, kalau yang ini 10 volt, dan C 16 volt, D 20 volt ya guys, dan E 25 volt, V 35 volt, dan H 50 volt gitu ya guys. Dia kode untuk yang tanpa tulisan voltasenya guys, dia biasanya pakai kode ini ya guys. Harus tahu untuk kapasitornya guys, kapasitor SMD ini elektrolit ya guys, elektrolit. Jadi dia ada min plusnya guys, dan di sini garis minnya itu di sini ya guys, garis hitam ini guys, dia ada garis minnya nih, dia nggak boleh kebalik guys. Udah kaki positif, kaki negatif guys, beda sama ini nih guys. Ini bolak-balik bisa ya guys. Jadi untuk laptop itu gampang ya guys. Kalau mau belajar guys, untuk penanganan laptop itu gampang kalau mau belajar. Yang penting siapin alatnya guys, siapin alat untuk semua guys, termasuk alat software, alat firmware ya guys, firmware untuk IC KBC guys, KBC, firmware KBC ya guys. Terus alat firmware SPI flash, BIOS, flash BIOS. Jadi udah ada alat ini ya guys, dia lebih mudah. Terus ada alat book detector ya guys. Sobat bisa beli book detector ya, jadi buat langsung masukin ngecek mana yang tegangan nggak ada. Tapi kalau nggak pakai itu ya nggak apa-apa ya guys, dia harus pakai multitester. Yang penting seninya aja guys, seni dalam mereparasi atau seni dalam program, karena semua itu harus ada seni ya guys, seni program, seni nge-repair. Seperti orang bisa gambar tapi nggak bisa gambar yang hidup ya guys, nah itu sama aja guys, gitu ya guys. Nanti kita akan unboxing lagi guys, unboxing program-program. Kita akan unboxing program guys, bahasa program-program. Oke guys, gitu aja guys. Nanti kita akan lanjutkan guys. Memori saya kurang memadai guys. Oke, terima kasih guys.